Salam sepak bola, Mas Diki, Ketua Umum Halo, dari Jakmania. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk bicara di Bola Bung Binder, Mas Diki. siap Bung Binder. Salam sehat selalu, salam Jackmania. Siap. Mas Diki, sebelum kita berbicara tentang Persija Jakarta, saya ingin tahu dulu nih, saya penasaran. Mas Diki support Persija sejak kapan? Kalau hitungan tahun dari 98, kalau hitungan sekolah dari kelas 4 SD. Wow, udah lama juga ya. Nah, Jadi bisa dikatakan juga bahwa saat itu saya anggota Jackmania hmm. terkecil, termuda lah, Oh, kelas 4 SD soalnya, tahun oke, oke, 98. oke. Jackmania Oke, kan oke. didirikan tahun 97 Desember. Saya Hmm, daftar April 98. Itu. wow, udah lama juga ya. Nah, Ya. pemain idola dari Mas Diki siapa nih? Nggak harus yang Kalau sekarang dulu sih, mungkin Ya, boleh kalau yang dulu dulu juga. kalau dulu ada dua, Nur Alim sama Agus Supriyanto. Kalau ingat ya, Bung Binder ya. Ingat, 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 ingat. Saya kan siaran Agus juga waktu Supriyanto. Nuralim main itu. Ya, itu Nur Jabrik ya. Alim sama Agus Hmm, Supriyanto. Ya, betul. Itu sih. betul Kalau Pak. sekarang ya gonta-ganti lah. Oke, ini kan yang menarik ketika kita bahas tentang Persija nih, Mas Diki. Eh, musim lalu Persija kembali gagal bersaing di papan atas, seperti musim 2019. Dan seperti di musim 2019, ya kita nggak bisa bahas musim 2020 karena kan cuma 3 pertandingan berhenti kan karena pandemi. Pelatihnya ketika itu Sergio Varias kan, dia ternyata nggak kembali lagi. Nah tapi di 2 musim ini ada pergantian pelatih, kemudian ada materi pemain juga baru yang didatangkan di putaran kedua. Tapi Persija tetap sulit untuk bersaing di papan atas. Kalau saya membaca komentar-komentar dari netizen di sosial media, ya tentu mereka juga adalah fans dari Persija ya. Nah, ada yang mengatakan bahwa ini masalah di pelatih, ada yang mengatakan juga materi pemain tidak sekuat dengan tim-tim papan atas lainnya. Padahal musim lalu kita tahu di pertengahan musim kan ada cukup banyak pemain baru yang masuk tuh. Menurut Mas Diki, apa sih ini kesulitannya dari Persija sehingga mereka tuh gagal bersaing di papan atas lagi musim lalu? Oke, kita ngejawabnya sih dia. Kita kan selalu menginventaris masalah dulu. Sebetulnya masalahnya itu ada di mana. Iya, iya. Yang pertama di 2020 squad kita bagus banget, ada Klok, ada Evan Dimas, semua oke lah, semua optimis lah. Pandemi oke, selesai. Saat itu pelatihnya Sergio Varias, lalu ada Iya. dinamika, Sergio Varias tidak kembali menjadi pelatih Persija, akhirnya dipilihlah saat itu Angelo Alessio. Angelo Alessio pun masuk ke Persija, bukan masuk ke Persija, tapi bergabung bersama tim itu di kondisi yang tidak bagus juga karena kita saat itu lagi PPKM level tinggi kalau nggak salah. Hmm, Jadi dia itu datang 2 hari sebelum Persija melawan PSS Sleman di pertandingan oke. pertama Liga. Which is itu sebenarnya kan hal yang nggak bagus bagi tim Iya. gitu loh. Hmm. Ya kita sih sebagai supporter melihat bagaimana performa Persija dengan skuad yang lumayan gitu loh, bahwa mungkin skuad Persija kemarin di musim kemarin 2021 mungkin hanya kalah dengan skuadnya Bali, skuadnya Persib dan skuadnya Bayangkara. Artinya mungkin kita hanya kalah dengan 3 tim itu skuadnya gitu. Tapi secara keseluruhan skuad kita tidak buruk lah. Tapi ternyata hasilnya kan buruk. Jadi Iya. mau nggak mau kita harus mencari titik persoalannya, apakah memang di komunikasi antara pelatih dengan pemain atau pemain dengan pemain segala macam. Disitulah akhirnya kenapa saya juga pernah sampaikan di momen yang berbeda ke Bung Minder juga, bahwa ketika 3 pertandingan putaran kedua kita meraih 4 poin, itu sebuah catatan yang buruk untuk Iya, iya. kita mencapai ke 3 besar. Berarti dan jarak yang jauh antara posisi 1, 2, 3 dengan posisi Persija saat itu, artinya memang untuk apa kita mempertahankan Angelo Alessio Hmm. kalau memang kita harus membayar segala macam dan memang tidak tercapai juga gitu loh target 3 besar. Artinya kan oke lah kita coba memperbaiki dengan ya sudah kita dengan memilih Coach Dirman sebagai caretaker saat itu. Nah Coach Dirman kan juga bukan orang baru gitu loh, dia Iya, pernah iya. berhasil sama Persija di Piala Menpora ya, dengan skuad yang tidak begitu berbeda sebetulnya. Tapi persoalannya kok masih sama, ternyata Persija Iya. juga tidak perform. Nah ternyata sebetulnya kan kalau Bung Binder melihat
di Persija tuh ada beberapa pemain kelas A, katakanlah pemain grade A yang memang tidak perform gitu loh. Kita bisa mulai dari barisan belakang, Octavio Dutra, bagaimana dia dihantam dengan badai cedera dan bagaimana dia juga beberapa kali melakukan kesalahan. Rezaldi Musa, ada dua ya, Rezaldi Bule cedera gitu loh. Itu yang termasuk back kiri kelas A ya. Betul. Marco Mota jelas A+ lah grade-nya kalau di Indonesia gitu. Tapi saya memang sangka Marco Mota akan bermain seperti itu di Persija ke musim kemarin. Tidak bisa memberikan sumbangsi yang cukup besar terhadap tim. Di tengah kita ada Rohit. Oke, Rohit memang masih stabil permainannya, tapi juga tidak bisa membantu tim juga. Konate dan Abimanyu didatangkan, oke. Di depan kita ada Rico sama Osvaldo pun pemain yang grade A, tapi juga tidak perform gitu. Begitupun dengan Marco Simic. Marco Simic secara striker mungkin dia masih bagus, bahwa dia mencetak 14 gol. Masih top skor lah di Persija. Tapi karena ekspektasi teman-teman Jackmania terhadap dia sangat besar, akhirnya membuat dia menjadi merasa seperti bermain tidak maksimal gitu ya, kalau yang saya lihat, yang akhirnya ada di hasil akhir itu. Jadi seandainya ada 7 pemain Persija yang grade A itu perform semua, saya yakin mungkin tidak akan kejadian Persija ada di posisi 8 seperti kemarin itu loh. Artinya berarti kan memang masalahnya ada di pemain. Itulah kita tuntut manajemen bahwa rombak total. Either itu memang ada salah di mananya, apakah memang staf pelatih yang tidak mampu membuat pemain itu bergairah untuk main sehingga yang kelas A itu harus downgrade apa segala macam, tidak perform, atau memang pemainnya gitu. Jadi memang ini yang kita sampaikan ke manajemen. Rombak total itu bukan berarti semua diganti apa segala, tapi adalah evaluasi total dan dicari kesalahannya seperti apa, tomat busuknya di mana, itu diambil dan dibuang. Itu Bung Minder. Jadi permasalahannya menurut saya memang kompleks banget Persija. Tapi intinya adalah beberapa pemain tidak perform sesuai dengan kapasitas dan kredibilitasnya, itu sih. Iya, saya sepakat juga dengan Mas Diki yang mengatakan bahwa sebetulnya pergantian pelatih itu juga tidak membuat performance dari Persija Jakarta semakin baik, karena kalau kita hitung-hitungan, ya kalau saya salah boleh dikoreksi, bahwa di putaran kedua poin Persija itu lebih sedikit daripada di putaran pertama. Dan betul. Bahkan dalam 10 pertandingan terakhir Persija itu kalah 5 kali, salah satunya itu lawan rival Persib Bandung yang di pertemuan pertama mereka menang 1-0. Ya kan? Dan yang saya perhatikan di putaran kedua ini cukup banyak kemasukan gol, Mas. Banget. Saya melihat cukup banyak kemasukan gol ini di putaran kedua. Ya. Nah, ini kan sekarang kalau kita melihat secara garis besar, ya tentu ketika kita melihat Persija kemasukan banyak gol, ya orang akan fokus ke lini pertahanan. Ya, nah Anda melihat lini pertahanan Persija seperti apa sih? Musim lalu kan sebetulnya ada pemain-pemain senior yang sudah berpengalaman. Ya, Maman menurut saya bagus mainnya musim lalu. Ada Octavio Dutra. Ya kan, kemudian di kiri Rezaldi sempat cedera, kemudian Nofri bermain. Di kanan kalau tidak Mota ada si Rio Fahmi lumayan bagus lah. Pemain itu sekarang dipanggil timnas juga kan. Nah, apakah masalah ini berada di lini pertahanan? Kalau Mas Diki lihatnya seperti apa? Oke, kalau saya sebagai supporter ya, jelas ini sebuah hal yang sangat memalukan, di mana biasanya Persija itu sangat susah kebobolan. Karena kita selalu punya back tengah yang canggih lah istilahnya. Dan bisa mengantisipasi. Sorry saya interupsi. Andri Tani justru banyak melakukan save kan? Kalau bukan betul. Karena Andri Tani mungkin lebih banyak lagi kemasukan gol Persija. Ya, betul sekali Bung. Makanya katakanlah dengan jarak yang paling dekat adalah Piala Menpora. Di Piala Menpora saja kita tim yang paling sedikit kemasukan. Yes, betul. Artinya berarti kan pertahanan kita solid sebetulnya. Tapi kenapa di Liga kok berantakan sekali? Nah, ini yang saya bilang bahwa entah apa yang terjadi, ada masalah di mana ketika main di Liga, barisan pertahanan yang seharusnya jadi andalan kita malah buruk sekali. Ya oke lah. Kita di putaran pertama masih ada Yan Mota, masih ada Dutra. Seharusnya memang nama-nama itu nama-nama yang oke lah ya, yang bisa dipastikan aman gitu loh. Tapi ya memang hasilnya berbanding terbalik. Nah, ini yang juga yang kita pertanyakan ke staf kepelatihan, apa yang terjadi di barisan belakang gitu. Bule juga memang itu dia, makanya pemain-pemain yang grade-nya A itu tidak perform di liga ini. Jadi menurut saya memang entah masalahnya di mana, ya itu yang harus diperbaiki segera oleh Persija. Cari titik masalahnya, karena kalau mereka semua perform harusnya nggak ada masalah. Dutra itu kan salah satu pemain yang top lah, siapa sih yang nggak mau
timnya diperkuat oleh Dutra, apalagi bule-bule. Ya Marco Motta, gini, tampilnya Rio Fahmi kan karena Marco Motta juga ada beberapa kali yang tidak perform. Artinya Rio Fahmi dapat kesempatan untuk menunjukkan dirinya. Sama seperti Marcelino di Persebaya, ketika Ricky Kambuaya dipanggil timnas, maka Marcelino punya kans lebih besar untuk bermain dan dia dapat menit bermain dan dia dapat menunjukkan kualitasnya gitu. Sama Rio Fahmi juga seperti itu. Makanya sebenarnya saat ini yang pemain muda kita yang tampil kan memang hanya Rio Fahmi di barisan belakang ya. Rangga pun sudah ada tapi ya belum siap lah ya, belum siap lah gitu. Bagaimana dengan Ferrari? Ferrari ada juga gitu loh. Tapi Ferrari juga beberapa kali main ada melakukan kesalahan yang memang ketika paling fatal itu ketika lawan Persebaya, 2 gol Persebaya kan itu terjadi karena kelalaian dia gitu. Tapi ya oke lah, namanya pemain muda. Tapi memang ini terjadi balik lagi karena memang pemain grade A-nya tidak perform. Jadi memang itu masalahnya. Kalau mereka semua perform, ya harusnya tidak masalah. Dan kita bersyukur kipernya Andre Tani. Betul seperti Bung Binder bilang. Kalau bukan Andre Tani, waduh, udah bulan-bulanan betul gitu. Tapi ada juga istilah bahwa gini, ada yang mengatakan mungkin karena nomor 6 kita nggak kuat di putaran pertama. Kita kan nggak kuat tuh saat itu, ada Dwiki kalau nggak salah, terus Rohit yang cedera segala macam. Akhirnya di putaran kedua kan kita ngambil nomor 6, ada 3 pemain kalau nggak salah, ada Ahmad Bustomi sama Iksan Kurniawan, ada 2 pemain yang belum nomor 6. Sementara di situ masih ada Dwiki, masih ada Tonje, masih ada siapa gitu segala macam. Ya tapi kan memang hasilnya ternyata sama juga, jadi memang bukan itu juga gitu. Jadi memang ya kita lihat nanti seperti apa perbaikannya Persija. Semoga dia tahu betul apa yang harus dilakukan untuk barisan pertahanan. Harusnya sih tahu, dan salah satu solusinya kan manggil Hansamu ya. Akhirnya sekarang adalah Hansamu dan Firza Andika. Di mana itu sebenarnya mungkin di kiri sudah ada Rezaldi dan Firza Andika, di back tengah sudah ada Hansamu dan Ryuji, mungkin akan lalu gantian itu, atau mungkin Hansamu dan saya nggak tahu Ikhwan Cip tadi apakah dipertahankan atau tidak. Iya, belum tahu ya. Tapi kita masih ada Ferrari lah, Nanti kita cari satu lagi asing satu. Kanan mungkin ya itu, kanan kita masih lemahnya karena mungkin Marco Motta sudah tidak diperpanjang kontraknya, tapi kita masih ada Rio Fahmi, tinggal mencari tambahan Rio Fahmi penggantinya atau memang yang di atasnya Rio Fahmi itu sih. Nah, kalau menurut saya satu hal positif dari Persija, Mas, musim lalu di putaran kedua adalah dengan keputusan Coach Sudirman ya menurunkan lebih banyak pemain muda di putaran kedua itu. Karena terlihat akhirnya pemain-pemain muda yang diberikan jam terbang, ya seperti Rio Fahmi, dia bisa juga sampai sekarang menembus ke timnas kan, U23, kemudian Bray Fatari dipanggil ke timnas U23, ya Syahrian Abimanyu dan juga Firza kan ya pemain baru ya, walaupun dengan Syahrian Abimanyu itu bermain di Persija ya tentu masuk pantauan ke Coach Sintayong kan, akhirnya kan dipanggil Syahrian Abimanyu ke timnas U23. Ini kan beda dengan tahun lalu ketika di Piala AFF, pada saat bermain di Piala AFF kan tidak ada pemain Persija sama sekali itu di timnas. Nah artinya kalau menurut saya nih, ada hal positifnya juga nih Coach Sudirman menurunkan banyak pemain muda di putaran kedua yang akhirnya juga bisa dipantau oleh Coach Sintayong. Dan kesimpulan saya, ya Persija nih sebetulnya punya stok pemain muda yang bagus-bagus yang bisa juga menjadi tulang punggung dari tim untuk masa depan. Artinya mereka punya pemain-pemain muda yang seharusnya bisa dipertahankan ya, dan juga diberikan kesempatan musim depan lagi agar mereka juga memberikan dimensi permainan yang berbeda. Gimana menurut Mas Diki? Oke, saya setuju Bu Binder, tapi sebagai fans kita harus melihatnya agak lebih luas nih. Secara statement, Persija mau jadi tim yang seperti apa? Apakah tim bertabur bintang seperti Real Madrid, ataukah tim pencipta bintang katakanlah seperti West Ham United, atau ya mungkin kalau di Inggris ada Arsenal gitu. Betul. Jadi Persija tuh mau kayak mana nih? Mau kayak Manchester City kah? Mau kayak MU kah? Mau kayak Real Madrid kah? Atau Barcelona kah? Yang memang dengan La Masia-nya kuat, atau Real Madridnya gitu, atau mau jadi kayak Sevilla kah? Nah itu yang harus sebetulnya di statement dulu sama klub. Baru kita bicara seberapa besar peluang kita untuk memberikan kesempatan pada pemain asing. Pemain muda gitu loh. Pemain muda, iya. Ya, jadi kan kita bisa tahu ketika klub memang tujuan kita adalah 5 tahun ke depan kita akan punya skuad asli anak Jakarta yang seperti ini, kuat bla 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 segala macam. Berarti tahun 1 sampai tahun 3 Jackmania sabar ya. Oh, betul. Artinya kan memang harus ada statement seperti itu. Kita pun fans kita tidak akan meninggalkan klub gitu loh. Tapi ketika ada statement seperti itu, maka kita akan tahu seperti apa kita harus
menyikapi setiap pertandingan Persija gitu loh. Yang penting kan memang kita tidak ada di bawah, kita tetap bisa bersaing. Katakanlah mungkin dari 11 pemain inti ada 4 pemain yang grade A, mungkin sisanya junior dan asing berapa gitu, atau mungkin juniornya tiga pemain yang dikasih kesempatan terus untuk main terus gitu loh. Artinya 3 posisi itu ganti-gantian segala macam. Ya mungkin bisa aja, tapi memang dari klubnya clear dulu nih arahnya kemana gitu. Yeah. Tapi kalau adalah targetnya kita 3 besar atau juara, ya berarti kan memang harus sekualitas pemain-pemainnya juga gitu loh. Ketika kita mau juara ya kita mengandalkan pemain muda ya sulit. Betul. Karena pemain muda itu kan butuh waktu gitu loh. Yes, butuh jam terbang. Betul, yang saya harapkan memang sebetulnya Persija memang berstatement dulu, kita mau arahnya kemana nih, kecuali kalau memang kita mau seperti Barcelona dengan La Masia-nya, ya berarti kita harus punya La Masia-nya dulu nih, gitu loh. Kita harus punya akademinya yang kuat dulu, gitu loh. Seberapa kuat sih akademi Persija sekarang, seberapa berprestasi sih di Elite Pro Academy, seperti apa prestasinya, baru kita berbicara tahapan selanjutnya. Kalau hari ini, yang tren yang terjadi di Jackmania di Persija itu adalah banyak orang yang Jackmania karena Persija isinya pemain bintang. Mostly dari 2000 dari saya gabung Jackmania dari 98 ada Widodo, Rocky segala macam sampai tahun 2000-an Bang Wamungkas, eranya kemarin juga Marco Simic juga banyak pemain bintang. Pada akhirnya orang yang menyukai Persija dan cinta pada Persija sudah terbiasa bahwa isi skuad Persija adalah pemain yang mereka kenal, pemain yang mereka tahu. Itu mungkin kalau Bung Binder melihat netizen di putaran pertama ketika ada pemain yang tidak dikenal, Persija bisa dikatakan tim SSB. Ingat ya mungkin kalau Bung ada, saya ada baca karena ya, banyak pemain muda juga, banyak pemain muda yang beberapa dikasih kesempatan juga untuk tampil. Ya mindsetnya kan berarti seperti itu supporter kita gitu, bahwa ya tergantung, kalau mungkin kalau supporter tim lain akan berbeda juga dengan pemain-pemain baru, tapi kalau supporter Persija kita sudah terbiasa dengan pemain bintang ya maka kita sampai saat ini state bahwa Persija isinya harus pemain bintang. Kalau rumus saya, Persija itu skuadnya harusnya isinya 5 pemain tim nasional, 2 naturalisasi dan 4 pemain asing. Ya, itu udah cukup. Jadi 11 itu adalah isinya 4 asing, 2 naturalisasi dan 5 pemain timnas. Itu kalau memang mau skuadnya juara udah. Naturalisasi sebenarnya ya oke lah, kita masih ada kan masih banyak pilihan ya. Maksudnya dan naturalisasi pun juga bisa ada di bangku cadangan gitu, pemain-pemain seperti kayak Junior, seperti Esteban Vizcarra. Mungkin kalau Bung Binder ingat di 2018 Persija juara itu kita strikernya ada 5 loh Bung. Jadi banyak, betul. Saingan. Strikernya ada 5. Yang pertama Marco Simic, Bambang Pamungkas, Osa Saha, ada Rudi Widodo dan ada Saiful, ada Lord Ipul gitu. Betul. Saya ingat. Jadi saingan semua. Nah saat ini musim ini kemarin kan hanya Simic dan Taufik. Jadi mungkin itu salah satu faktor juga bahwa ketika Simic mungkin merasa nyaman bahwa dia tidak akan tergantikan segala macam, ya udah dia bisa seperti apa aja. Begitupun dengan Taufik. Taufik ketika mau ngejar tapi dia hanya saingannya sama Simic atau saingannya dengan dirinya akan sulit juga. Tapi kalau seandainya kemarin ada 4 striker aja, akhirnya kan di akhir-akhir putaran kedua masuk Rafli. Rafli diambil lagi segala macam. Jadi memang itulah yang memang harus disiapkan oleh tim itu seperti itu. Gitu. Kalau dari pemain-pemain yang baru bergabung nih, tadi kan Mas Diki sudah mengatakan ada Firza Andika, ada juga Hansa Muyama, ada satu lagi pemain ya, Hanif Syabandi ya. Jadi untuk sementara ini ya kita bisa membaca nih bahwa target dari sementara ini, maksudnya fokus ya, bukan target, fokus dari manajemen itu perkuat dulu nih lini pertahanan. Firza back kiri, Hansamu back tengah, kemudian Hanif Syabandi kita tahu gelandang bertahan. Bisa juga dia bermain sebagai center back, pernah bermain juga di Arema. Nah selanjutnya nih, fokusnya seharusnya nih kalau menurut saya ini ke depan nih. Karena kenapa? Ini ada catatan statistik yang unik nih. Mas Diki, kadang-kadang orang mengatakan statistik ini nggak penting, tapi bisa penting juga. Kalau statistik ini terulang. Di tahun 2019, Persija total mencetak golnya tuh 43 gol. Di musim kemarin 2021-2022 sama juga, jumlah golnya 43 juga, positioningnya juga sama di papan tengah seperti pada tahun 2019. Nah ini kalau kita berbicara striker, nah menurut Mas Diki perlu nggak sih, tadi kan Anda mengatakan ada 5 striker nih pada saat juara nih, nah harusnya minimal ada 2 striker lagi dong masuk. Iya betul, setuju banget. Jadi memang harus, kalau saya sih minimal 3 lah, minimal harus ada 3 striker lah di depan. Nah, asing 1,
ya yang semi senior satu, yang Taufik satu gitu loh. Kenapa? Karena kalau yang di tengah-tengah ini kan bisa bisa apa ya, bisa ganggu yang asing, Iya, iya, sama bisa iya. narik yang bawahnya sebetulnya. Jadi memang itu sih yang kita harapkan. Saat ini kan Persija masih Taufik ya. Saya mungkin nggak tahu pelatih baru mungkin nanti akan bisa apa ya, dia bisa bawa pemain dan dia bisa berharap pemain yang mana sih yang buat di striker. Tapi pasti seru kok. Musim depan Persija seru. Ini ada satu hal lagi nih yang ingin saya tanyakan nih. Ini kan pada saat Teko membawa Persija menjadi juara, kan nggak instan juga ya Mas ya. Kan sebelumnya juga dia melatih kalau nggak salah ya. 2016 itu dia sudah melatih ya, waktu Indonesia Soccer 17, Championship. 17. Oh, Iya, 17 ya? 17. 16 Indonesia Soccer Championship bukannya Teko ya? Saya lupa Bukan. juga. 2017 dia melatih satu full musim. Yeah. Persija memang nggak juara, nggak bersaing juga di papan atas. Kemudian 2018 juara. Nah, tapi 2019 dan musim kemarin kok tampaknya begitu mudah gitu pelatih itu diganti. Nah, ini apakah memang ada desakan dari supporter? Karena di sosial media pasti rame deh kalau yang namanya Persija gak bisa menang, apalagi kalah. Pasti sasarannya ke pelatih. Padahal kita tahu bahwa sejarahnya tim yang ganti pelatih di tengah jalan ya gak akan bisa bersaing di papan atas juga sih. Dan betul, lihat aja itu yang top 3 lah yang di atas itu pelatihnya dipertahankan. Padahal di awal musim juga gak langsung mereka performanya bagus. Nah, kira-kira kalau pelatih barunya nih untuk Persija sementara ini kan belum ada. Nah, menurut Mas Diki, ini cocoknya pelatih dari mana sih? Apakah harus dari Brazil atau dari Eropa, or maybe lokal? Nah, kan Mas Diki kan sudah lama nih support Persija. Nah, kira-kira untuk Persija yang nanti di musim depan perlu pelatih seperti apa sih? Oke, Bung Binder. Ngomongin pelatih ini seru nih, karena gini. Karena sorry belum ada rumor juga loh. Saya belum ada baca-baca rumor juga. Siapa kira-kira pelatih yang akan melatih Persija musim depan? Iya, saya mungkin termasuk orang yang paling berpengaruh juga ketika untuk Alisio berhenti gitu loh. Oh, oke. Karena menurut saya gini. Itu karena kita ngebaca situasi dulu tadi kan seperti sudah saya sampaikan ada masalahnya di mana segala macam. Mungkin kesalahannya Alisio adalah dia tidak membawa asisten-asistennya ke Jakarta. Jadi komunikasi itu pasti ngaruh lah. Pelatih itu kan sebenarnya tugas utamanya adalah membuat chemistry di tim kan. Betul. Dia tidak perlu lagi melatih untuk basic cara passing seperti apa, enggak, tapi dia membangun chemistry di tim dan memberikan solusi kepada pemain jika ada sebuah kebuntuan di lapangan apa macam. Itu kan memang pelatih. Dan ketika saya mempelajari tim ini di putaran pertama, saya melihat waduh ini kayaknya ada komunikasi yang kurang tepat atau seperti apa, karena memang Angelo Alisio kan adalah orang Italia itu kan Inggrisnya kan memang rada berbeda gitu loh. Sementara yang menerjemahkan adalah Bambang Pamungkas juga mungkin dengan pressure seperti, dan dia basically bukan penerjemah ya, jadi mungkin dia adalah pemain juga gitu, jadi memahami apa yang ingin disampaikan oleh Alisio gitu. Tapi kan ya balik lagi mungkin ada sistem yang salah gitu loh. Bukan, saya tidak menyalahkan Alisio, tapi saya hanya bilang bahwa Alisio itu kurang tepat untuk Persija saat ini kemarin gitu loh. Mungkin beda hal kalau dengan pelatih yang memang sudah common sama sepak bola Indonesia di situasi COVID kemarin, dia nggak bawa asisten, oke lah, nggak ada masalah gitu loh. Cuma kan ini Alberto itu asisten fisiknya dia baru datang putaran satu mau habis segala macam. Jadi memang tidak perform lah istilahnya. Jadi memang ya bisa dikatakan masalah komunikasi jadi masalah yang cukup besar kemarin ketika Angelo Alisio. Dan bedanya sama Teko apa gitu. Kalau Teko, kita memang ada pressure ke Teko saat itu 2017 sampai istilah Teko out segala macam gitu. Iya, saya juga ingat. Tapi Teko itu membuktikan gitu loh. Teko itu dia meyakinkan kami supporter bahwa tunggu 3 pertandingan, tunggu 2 pertandingan, dan ada progres. Ya, dan ada progres, dan dia berbicara melalui hasil sebetulnya gitu loh. Nah, ketika 2017 kita targetnya posisi 5 sampai 7, kita posisi 5 dan masuk AFC itu, which is itu bagus banget, dan 2018 kita juara. Jadi dan lah Teko. Dan di 2019 ketika Teko pindah ke Bali, Persija dilatih oleh Ivan Kolev. Iya. Ivan Kolev juga ya siapa sih yang enggak tahu Ivan Kolev, tapi kan memang hasilnya kurang baik juga gitu. Akhirnya diganti oleh Julio Banuelos, asistennya Luis Milla.
Ya saat itu pelatih Persija Julio Banuelos dibantu sama Eduardo, sama-sama asisten Luis Milla lah. Gagal juga gitu loh. Yang akhirnya di 2019 hasilnya kita peringkat 10 di akhir musim kita peringkat 10 dan lebih buruk dibandingin musim ini sebetulnya. Edson Tavares kan. Edson Tavares ya betul. Jadi setelah Julio Banuelos lalu dipecat, ganti Sudirman lagi 2 pertandingan, masuk Edson Tavares. Ya, Abah Edson bisa naikin kita ke peringkat 10 lah dari peringkat bawah gitu loh. Dan itu bagus lah gitu loh. Nah, siapakah yang paling tepat untuk Persija musim depan? Menurut saya, siapapun pasti tepat selama dia punya program dan dia punya ambisi. Ketika dia punya ambisi untuk melatih Persija, membawa Persija juara atau berprestasi, maka dia akan punya egois yang tinggi gitu. Artinya saya mau asisten pelatihnya ini segala macam, dan dia harus fight terhadap manajemen untuk mewujudkan apa yang dia mau gitu loh. Begitupun dengan manajemen juga harus menyiapkan apa yang diperlukan oleh staf kepelatihan, baik itu sarana latihan, supporting obat atau supporting medis dan lain-lain segala macam, alat teknologi segala macam. Artinya memang menurut saya siapapun berhak untuk melatih Persija musim depan yang memang dia siap untuk melatih. Gitu. Siap dalam arti kata dia harus membawa pasukannya sendiri, dia harus membawa mungkin asisten pelatih atau pelatih fisik, mungkin dia membawa analis sendiri. Ya memang egonya dia seperti apa. Satu tim lah ya dia harus bawa ya. Betul gitu loh. Pun memang dia ada tidak ingin menggunakan jasa yang sebelumnya, yaitu hal lain ya. Tapi setidaknya saya berharap bahwa pelatih Persija nanti satu dia yang sudah kenal sepak bola Indonesia atau minimal sudah tahu nggak harus kenal tapi sudah tahu lah, tahu sepak bola Indonesia karakternya seperti segala macam. Dan yang kedua dia harus memiliki pasukannya sendiri dan dia fight untuk apa yang dia mau ke manajemen, dan manajemen pun harus mengaminkan apapun yang mereka mau itu latihan pagi siang sore apa segala macam. Kalau memang itu untuk kebaikan tim itu oke, dan kita Jackmania pasti support dengan pelatih seperti itu. Dan Teko adalah salah satu pelatih yang seperti itu sebetulnya. Oke. Maka itu dia bisa berhasil ya? Ya memang dia kuat kan gitu loh. Dia memang cukup kuat lah gitu loh Teko. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Mas. Kan kemungkinan musim depan sudah bisa pakai penonton ya. Kita juga lagi menunggu konfirmasinya nanti kan. Persija jadi main di Jazz ya musim depan. Nah, nah lo Anda kan ketua dari Jackmania. Seharusnya Anda sudah tahu dong ini, sudah punya apa jawabannya. Maka itu saya ingin tahu nih, ini sudah terkonfirmasi atau belum sih? Karena Jis kan kita tahu stadion baru, ya standar internasional, Jackmania juga kita tahu anggotanya banyak. Nah, gimana nih Mas? Update-nya apa nih sejauh ini? Oke, update-nya gini. Kalau Persija ingin menggunakan JIS sebagai home base-nya, kan harus ada verifikasi dulu dari PSSI dan LIB. Nah, sementara verifikasi itu sepertinya saat ini belum dilakukan, gitu loh. Jadi kita masih belum tahu kapan diverifikasi karena kaitan juga dengan klub licensing kan nanti. Yes. Ya, jadi memang harus jelas dulu karena saat ini update-nya setahu saya bahwa Stadion JIS itu belum serah terima ke Jakpro, masih ada di kontraktor. Jadi mungkin kalau jika sudah serah terima, lalu sudah ada verifikasi dari beberapa pihak, dari PSSI, dari LIB, stadion ini bagus, layak segala macam. Ketika itu bisa digunakan oleh Persija, ya pasti Persija akan menggunakan itu gitu. Karena memang JIS kan adalah saat ini menjadi simbol kota Jakarta ya, simbol baru kota Jakarta. Persija adalah bagian dari simbol itu juga. Jadi memang Persija memang harus menggunakan itu. Tapi balik lagi bahwa masih ada proses yang harus dilalui. Sementara waktu yang udah kelihatan adalah Juli itu Liga mulai. Ya, rencananya seperti itu. Juli Liga mulai dan harus dengan penonton. Kalau saya katakannya sudah harus dengan penonton karena kemarin sudah ada Mandalika, sudah ada Joyland Festival di Bali. Artinya semua udah done gitu loh. Maksudnya ya mungkin nanti bulan habis Lebaran mungkin Presiden akan mengumumkan bahwa ini bukan pandemi lagi tapi endemi gitu. Tapi ya kita berharap ini adalah 100% penonton sudah bisa hadir ke stadion. Gitu loh. Karena kalau 50% main di JIS atau main di GBK Persija akan rugi, Bung Binder. Iya. Sewanya sama, biaya benar. sama. Sementara income-nya kan revenue streaming-nya kecil, hanya 50%. Yes. Apa, gitu. Jadi kalau memang kalau saya basically sebagai supporter, kepentingan Persija adalah segalanya. Kalau memang Persija dirugikan, saya pasti akan marah dan kita akan fight untuk Persija tidak rugi gitu loh. Tapi kalau Persija diuntungkan, kita akan
mengapresiasi siapapun yang menguntungkan Persija. Itu sih sebetulnya. Iya. Ya kita tunggu saja Mas Diki siapa nih pemain baru lagi yang akan gabung, karena yang saya baca update-nya di sosial media akan ada beberapa pemain lagi yang gabung dan segera akan ada pelatih baru. Nah saya terus terang penasaran karena nggak ada rumornya sama sekali nih dari Persija tentang pelatih baru. Saya nggak ada baca. Nah mungkin Anda tahu tapi Anda nggak mau kasih tahu ini. Tapi ya udah nggak apa-apa. Anda sepertinya udah tahu ini. Tapi Anda belum mau buka di sini. Enggak, belum tahu. Tapi karena yang pilihan-pilihannya aja saya tahu gitu kan. Memang kita komunikasi lah sama manajemen. Kita juga pressure manajemen bahwa gini, saya sudah memberikan ultimatum ke manajemen untuk 7x24 jam itu harus segera mengumumkan pelatih. Kenapa? Karena biar ada program gitu maksudku. Karena kan nanti kalau udah libur lebaran segala macam orang lah udah pusing lah. Tapi kalau sebelum saat 2 minggu ini diumumkan pelatihnya siapa, programnya apa segala macam, itu kan akan bagus gitu buat Persija. Jadi kalau nama-namanya sudah ada memang nama-nama calonnya gitu loh. Tapi memang nanti akan ada manajemen akan memutuskan siapa tuh kalau nggak salah dalam waktu dekat lah. Mungkin maksimal tanggal 15 ya. Ya sedikit bocoran, asing atau lokal ini? Asing ya. Wah ini kayaknya nama besar nih feeling saya. Kalau lokal berat sih maksudku gini, kalau lokal sih ya saya bukan berarti tidak suka dengan pelatih lokal, suka sekali dan sangat mendukung, tapi saat ini pelatih lokal yang cukup berprestasi kan agak sedikit ya. Maksudnya gini, berprestasi tapi konsisten gitu loh. Kalau gini, masih belum ada yang bisa mengalahkan Rahmat Darmawan ketika dia membawa AFC juara berkali-kali. Iya kan? To be fair seperti itu dong. Jackson pun ya kemarin di Persipura dia harus pergi dulu terus ke Rans bisa Rans naik ya. Persis Solo. Tapi ya udah gitu maksudku. Tapi yang sekelas kalau lokal kita bicara betul RD Rahmat Darmawan. Iya Rahmat Darmawan. Tapi pun Rahmat Darmawan mungkin ya all di respect sama coach RD, sekarang mungkin dia kerja kerasnya terlalu keras gitu sampai beberapa tim yang dia bawa kan beberapa musim ini ada di bawah terus apa segala macam gitu. Iya, saya nggak tahu seperti apa. Widodo bagus gitu, tapi ya kita kan lihat prestasinya dulu ya, bagaimana ketika seorang pelatih itu membawa tim menjadi juara segala macam. Banyak juga nama seperti Seto Nurdiantoro, tapi Seto kan ya mungkin dia tidak mau keluar dari Jogja segala macam dan memang dan hal yang paling harus diingat adalah ini Persija, Bung Binder. Artinya semua mata ini tertuju ke sini. Jadi siapapun pelatih lokal yang main Persija itu akan jadi sasaran empuk utama dari semua pihak gitu loh. Jadi memang harus siap mental, siap semuanya. Dan saya rasa kalau pelatih asing kan lebih no hard feeling ya. Maksudnya mau kayak apa segala macam ya dia profesional, dia kerja segala macam gitu. Tidak kenapa kalau pelatih lokal itu masih dekatan. Jadi itulah kenapa saya memilih lebih baik pelatih asing yang punya nama, yang punya value, secara brand bisa meningkatin Persija dan secara kualitas dia bisa mengangkat prestasi Persija juga itu sih. Oke, terima kasih Mas Diki untuk waktunya, seru banget nih kita ngobrol. Tapi ini bukan yang pertama dan terakhir kali, setelah ini akan ada satu sesi lagi. Setelah Persija melengkapi perombakannya, pelatih baru, pemain-pemain baru, full squadnya sudah kita tahu. Nah baru nanti enak kita bicara soal target. Sekarang kan nih kita masih belum tahu nih siapa pelatihnya, pemain-pemain mana lagi yang akan gabung. Tapi sejauh ini ada 3 pemain yang menurut saya ya ini keputusan yang bijak dari manajemen karena untuk membenahi lini pertahanan. 3 ini punya kemampuan untuk bertahan yang baik lah ya. Dan mereka juga sudah punya pengalaman. Firza bahkan sudah dipanggil timnas juga, dia bisa bermain di wingback juga kan. Ansamu apalagi, belum lagi Hanif Syabandi. Dan ini 3-tiganya pemain agresif loh Mas. Lihat aja cara mereka main. Ini ngotot semua ini 3 ini nanti kalau main bersamaan. Iya kan? Ini pemain-pemain yang ngotot nih. Oke, thank you Mas Diki. Sehat-sehat selalu. Jadi kita akan kembali ketika Persija sudah ada pelatih barunya dan skuadnya sudah lengkap untuk musim depan nanti. Ya moga nanti pas ngobrol lagi nggak lewat Zoom kali ya, lewat langsung ketemu enak kali ya. Lebih baik lagi ya kan? Kita ketemu, kita ngobrol biar lebih seru lagi. Oke, thank you. Oke.